Apa kabar? Senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman di Sorotan Riswanda. Kali ini kita berbicara tentang carut marut PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru tahun 2023-2024. Jadi ada daftar dugaan kecurangan PPDB 2023, mulai dari yang namanya jual beli kursi, kemudian juga ada pungutan liar ya di berbagai wilayah, kemudian domisili yang tidak sesuai KK, dan kemudian juga ada manipulasi dan pemalsuan KK di beberapa wilayah, dan juga ada pejabat menitipkan calon siswa ke sekolah menengah atas tertentu di satu wilayah. Dan terakhir saya pernah lihat ada salah satu video di media sosial, itu saking kesalnya di Tangerang, orang tua siswa itu ngukur sendiri pakai meteran dari rumah menuju ke sekolahnya karena dia jengkel gitu loh. Jadi menurut Google Maps itu disebutkan 400 sekian meter lah. Begitu dia data ternyata tidak sama. Nah, saking penasaran, campur kesal, marah, kecewa, dia ngukur sendiri. Jadi fenomena PPDB ini tidak pernah selesai dari tahun ke tahun dan persoalannya masih tetap sama. Apakah kebijakan PPDB ini, sistem zonasi, memang sesungguhnya tidak tepat untuk dijalankan, tidak efektif apalagi, ya? Ataukah ini karena ada oknum ya yang memanfaatkan sistem ini? Nah, kita akan membahasnya bersama akselerator kebijakan Bapak Riswanda PhD. Ya, kalau Kang Riz, apa kabar? Baik, terima kasih Kang Ijo. Luar biasa. Udah lama kita nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi ya. Gimana nih, Kang Riz? Kalau kita lihat ya di sini ada beberapa yang kita tampilkan dari beberapa media. Ada termasuk rekomendasi dan solusi Kemendikbudristek terkait masalah PPDB 2023. Kabarnya disarankan untuk melakukan kolaborasi dengan Disduk Capil setempat. Sehingga dengan melakukan kolaborasi dengan Disduk Capil setempat ada data yang valid. Itu pertama. Kemudian di sini juga ada pangkal masalah kisruh PPDB 2023 yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Kemudian juga ada sengkarut sistem PPDB di daerah Sulawesi Selatan sampai inspektorat hingga APH diminta untuk bertindak. Jadi memang ini persoalan-persoalan yang tidak pernah selesai dari tahun ke tahun. Kang, kisruh ya? Kisruh terus. PPDB ini kan berawal dari sistem zonasi. Kalau kita tilik ke belakang ya secara historis, memang kan konsepnya diambil dari atau diadapsi dari zonation system. Kalau memang kita melihat pada sistem zonasi di tempat asalnya, taruhlah kita ambil Birmingham, Inggris gitu ya. Itu penentuan lokasi berbasiskan kode pos ya, seperti kita ya, ada kode pos, ada kode wilayah. Tapi yang beda adalah di situ sistemnya saklek. Nah, ini adapsi yang solusinya belakangan. Seharusnya kan antisipasi solusi dibuat dari awal dalam cetak birunya, itu maksud saya poinnya. Nah, penjelasan detailnya adalah seperti ini. Saat kita melihat klasterisasi zona sekolah, tentunya kan harus ada hitungan dulu nih, berapa zona yang memang memiliki sekolah favorit, berapa zona yang memang infrastruktur ketersediaan wilayah dengan sekolahnya itu rasio perbandingannya ideal. Satu. Yang kedua adalah kalau memang ingin mengadapsi seperti ini ya diadapsi secara total. Misalnya tidak ada jalur tidak ada jalur prestasi, tidak ada jalur yang lain-lainnya kecuali zona saja toh. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena misalnya saat kita melihat praktik yang sudah duluan ya, negara yang sudah, kan kalau Pak Menteri ini kan itu suka ini kan ya, mengadapsi lalu mencontohkan kan di luar, ya harus 100%, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena kan dalam perbandingan pemerintahan itu ada yang namanya pada saat kita mengadapsi benchmarknya juga oke lah disesuaikan dengan lokus kita ya, dengan ruang lingkup keindonesiaan kita, tapi juga yang diadapsi ya totalitasnya terjaga. Misalnya di Inggris ya, kalau kita melihat
pada saat sekolah menampik orang ingin sekolah, tapi kemudian si warganya itu berada di kode pos yang ditentukan oleh negara, itu negara bisa menutup sekolahnya, Pak. Saking ketatnya. Lalu kemudian orang tua murid beserta calon siswa itu bisa survei dulu ke sekolahnya. Happy tidak dengan sekolahnya? Bagaimana sih sistem layanan pendidikan di sana? Nah, jadi kan tidak serta-merta bahwa mendadak unjuk adik kuasa gitu, ini sekarang zona loh, nggak boleh daftar di luar zona. Akhirnya kan jadi drama seperti ini gitu. Atau sebenarnya ini sistem zonasi ini sudah tepat, sudah benar, tetapi hanya karena ada oknum-oknum yang memanfaatkan dari sistem ini saja sehingga semuanya jadi carut marut gitu. Kehadiran oknum ada karena celah yang dibiarkan terbuka. Oke. Nah, celah yang dibiarkan terbuka itu seperti saya dari awal menegaskan jangan sampai celah ini ada celah kepindahan orang tua, celah apa lagi nih, celah prestasi olahraga, celah-celah yang memang di luar zonasi. Akhirnya orang yang memang keberadaan domisilinya di dalam, kan sebetulnya 1 kilo masih bisa ya, 1 kilometer. Nah akhirnya kan jadi drama meteran. Padahal kan idealnya adalah kualitas pendidikan, bukan drama meteran. Jadi orang kemudian fokus pada jarak saja, padahal memang idealnya kan pemerataan pendidikan. Nah oleh karena itu ya itu tadi, menutup celah oknum dapat dilakukan misalnya dengan paling tidak negara serius untuk menindak sekolah yang mangkir sistem zona. Artinya kan orang yang tidak terfasilitasi, ini kan isunya seperti ini nih ya, zona aman itu kayaknya kurang dari 400, padahal lebih dari itu jarak zona yang harusnya terfasilitasi oleh sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Nah, hal ini terjadi karena itu tadi, banyak kemudian orang menempuh jalur alternatif yang seharusnya ya kalau mau ditutup total saja, atau paling tidak ada masa rehat lah gitu. Jangan sampai kemudian orang yang wilayahnya tidak memiliki sekolah negeri gitu tidak punya kesempatan. Ini kan ada case seperti ini, ada sekolah favorit, di mana itu jadi tujuan hampir semua orang tua siswa. Ya. Padahal sekarang diterapkan sistem zonasi, sehingga siswa yang masuk dalam area wilayah tersebut, zona tersebut, karena ini jadi rebutan, dia nggak kebagian. Malah justru yang diterima dari luar zonasi. Nah, ketika bicara zonasi, berarti kan bicara pemerataan. Nah, pemerataan apa sih sebetulnya? Pemerataan lebih kepada jarak sekolah atau pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan? Seharusnya yang kedua ya, pemerataan kualitas pendidikan. Nah, oleh karena itu harusnya seiring dengan zonasi ini harus dipastikan nih bahwa sekolah di zona A itu sama berkualitasnya dengan pilihan sekolah di zona yang lainnya, misalnya seperti itu. Ini kan tidak, ya favoritisme kan terjadi karena kemudian orang melihat mungkin dari sisi infrastruktur, kualitas pendidikan dan sebagainya, akhirnya favoritisme tetap ada, hanya sekarang ini kan dalam ludruk zonasi gitu kan, gitu aja jadinya bedanya gitu. Malah lebih ruwet lagi karena kemudian orang sekarang banyak jalur. Salah satu wali kota kan kemarin sempat viral ya, sidak gitu kepada RT RW gitu. Terus kemudian ternyata kepindahan kakaknya itu tidak diketahui oleh RT RW setempat. Nah ini kan ketoprak humor sebenarnya gitu ya. Kualitas pendidikannya jadi kayak seperti guyon-guyon saja gitu. Padahal kan yang diincar oleh Pak Menteri sebetulnya sih sudah bagus, hanya secara teknis eksekusi di lapangan misalnya memerlukan apakah kemudian sistem zonasi ini seperti negara yang diadopsi, sistem dukcapilnya sudah bagus belum? Nah, kalau kemudian kepindahannya sistemnya cap basah dan tanda tangan tidak berbasiskan dengan kris gitu, ya otomatis kan orang bisa buat aspal ini gitu ya, bisa buat di bawah tangan kan gitu. Belum lagi kemudian oknum masuk celah karena kemudian orang masih pingin ke sana walaupun di luar zonasi, ya sesuatu yang logis sebetulnya, bukan keliru atau benar, tapi logis karena kemudian orang masih bisa menempuh celah itu. Berarti tadi kalau misalkan sistem kependudukan kita juga belum sepenuhnya baik, saran atau rekomendasi dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan untuk agar dinas terkait, artinya dinas pendidikan secara tepat di daerah berkolaborasi dengan Disduk Capil itu bisa dibilang kurang efektif. Betul. Tidak menyelesaikan persoalan. Betul. Jadi kolaborasi kerja ya
kelompok kerja antar kelembagaan dinas yang terkait itu ya artinya perlu diperbaiki dalam hal ini. Artinya jangan sampai nanti PPDB ini jadi mainan baru lagi gitu ya. Dari sistem lama yang mungkin dianggap kurang pas dengan sistem pendidikan di kita. Oke. Yang terakhir Kang Kris, lalu apakah sesungguhnya zonasi ini sebaiknya dihapus saja, tetapi kemudian fokus kepada pemerataan kualitas sekolah, artinya pendidikan? Pilihannya jika maka, skenario jika maka. Jika memang ingin dihapus, tawaran sistem barunya apa? Jika memang ingin diteruskan, maka seperti yang saya sampaikan di awal, ya kalau begitu 100% saja donasi. Sudah. Tidak ada tadi ya. Tidak ada jalur khusus, jalur prestasi dan karena jalur tidak selalu dimainkan kan. Karena kan sekali lagi kalau kita melihat dari mana itu konsepsi ini diadopsi kan memang zona saja. Baik, Kak Kris. Terima kasih, Kak Kris. Baik, teman-teman, itu tadi perbincangan kita tentang carut marut PPDB yang terus saja masih terjadi sampai dengan tahun 2023 ini. Kedepan kita berharap bahwa persoalan PPDB ini sudah mulai tidak ada lagi carut marutnya atau tidak ada lagi masalah. Kita akan jumpa lagi di sorotan Riswanda berikutnya. Salam.